Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bar Buji Pangestu di channel Bah Entertainment. Ya, di konten kali ini gue akan membahas persoalan tentang tujuan. Ia bisa dikatain sebuah cita-cita, impian. Tujuan itu dimana kita melangkah ke satu titik yang kita inginkan. Bicara tentang tujuan, keinginan pasti selalu berdampingan dengan rasa kekecewaan, kesedihan, atau mungkin bisa menjadi orang yang terpuruk karena keinginan dan tujuannya nggak bisa tercapai. Ibaratnya kita nggak bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ada beberapa poin yang membuat tujuan kita itu gagal, yang membuat langkah kita itu tersendat, berhenti di satu tempat. Yang pertama ialah kita tidak melihat potensi yang kita miliki terhadap keinginan dan tujuan yang ingin kita tempuh, ingin kita tuju. Impian dan cita-cita mungkin adalah suatu hal yang mudah bagi orang yang tepat memiliki keputusan, orang yang memiliki kemampuan untuk menuju impian dan tujuan yang diharapkan. Contoh katakanlah kayak gini, lu kepingin menjadi seorang pilot, tapi basic lu nggak di pilot gitu. Lu pingin jadi pilot karena ngikutin tren orang lain. Ya, dalam proses perjalanan untuk sampai ke tujuan, lu cuma ngikut-ikutin orang lain gitu. Nggak sesuai dengan passion lu, nggak sesuai dengan kemampuan untuk menuju menuju keahlian yang lu inginkan. Ya, passion lu bukan di pilot, tapi lu kepingin jadi pilot. Lu kepingin jadi pilot karena melihat orang lain menjadi pilot itu keren. Dan keinginan itu nggak sesuai dengan porsi dan kemampuan diri lu pribadi. Hal-hal yang semacam ini pasti menjadi hambatan, pasti menjadi penghalang yang besar buat langkah lu menuju ke tujuan. Penting loh, tujuan itu, cita-cita itu harus sesuai dengan kemampuan, bukan mengandalkan sebuah keinginan semata. Kalau lu cuma mengandalkan keinginan tapi nggak melihat potensi yang ada di dalam diri lu pribadi, langkah lu pasti selalu terhambat. Bahkan mungkin nggak nyampe ke satu titik yang lu inginkan. Kalau menurut gua gitu, iya emang kita tuh harus bisa koreksi diri, harus tahu diri, kemampuan kita di mana, basic kita tuh apa, kekurangan kita itu di mana. Kalau lu berusaha mati-matian demi sebuah keinginan, dan keinginan itu hanya ngikutin dari langkahnya orang lain, itu adalah hal yang mustahil untuk lu bisa mencapai tujuan yang lu inginkan. Ya karena apa? Cita-cita lu berdasarkan cita-cita orang lain, bukan sesuai dengan kapasitas dan passion lu. Ikut-ikutan, wah dia keren jadi pilot, gua mau ikutlah jadi pilot. Nah ini adalah penyebab kronis yang membuat langkah lu tersendat. Biar kita lebih memahami
atas apa yang kita inginkan, kita sebelumnya harus mengenali diri kita dulu. Kita harus tahu dulu nih, kemampuan kita di mana, passion kita di mana, batas limitnya seperti apa yang harus diperbaiki. Iya toh? Ketika kita tahu nih kemampuan kita seberapa, kekurangan kita di mana, terus yang pas buat diri kita tuh apa, kita jadi lebih enak buat menuju ke satu titik yang kita impikan gitu. Kita belajar dulu nih. Oh ya, ini adalah suatu hal yang membuat gua nyaman, membuat gua yakin bahwa gua bisa meraih apa yang gue impikan gitu, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan memimpikan sesuatu hal yang menurut orang lain. Jangan mencita-citakan suatu hal berdasarkan orang lain, ngikut-ngikut gitu. Lu harus punya mimpi, harus punya cita-cita, tapi sesuai dengan kemampuan dan passion lu. Passion itu penting. Mengetahui passion itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Setidaknya bisa mengurangi keterpurukan. Ya, namanya orang hidup kan. Kita hidup, kita berkontribusi menjadi orang yang berguna, bermanfaat buat diri sendiri maupun buat orang lain. Kita punya cita-cita, iya toh? Nah, biar gimana kita bisa meraih cita-cita itu dengan mudah, dengan mulus perjalanannya, ya kita harus tahu dulu porsi dan kemampuan kita. Kalau kita terlalu memaksakan kepada suatu hal yang nggak kita mampu, kepada suatu hal yang nggak kita kuasai, yang nggak kita senangi, terlalu memaksakan kondisi, ya langkah lu akan kesandung, tersendat-sendat gitu. Bahkan mungkin pasti lu akan merasakan keterpurukan. Nah, keterpurukan ialah awal dari sebuah kegagalan. Untuk push bangkitnya lagi tuh berat banget. Sementara cita-cita yang lu inginkan yang sesuai dengan apa orang lain ikutin, apa yang orang lain lakukan lu ngikutin, itu ada limit batas waktunya. Maka dari itu, ketika lu ada keinginan yang berdasarkan dari perkembangan orang lain, yang berdasarkan dari pencapaian orang lain, lu harus hati-hati, lu harus tahu diri dulu, lu mampu apa enggak, lu bisa menguasai apa enggak. Biar tidak ada keterpaksaan maupun dipaksakan. Hal-hal yang dipaksakan akan menumbuhkan kekecewaan. Iya kan? Benar? Lalu bagaimana harus menyikapinya ketika kita memiliki tujuan dan cita-cita yang lebih mudah untuk mencapainya? Ya, mudah tidak mudah itu tergantung. Seperti yang apa gue bilang ya, lu harus kenali diri lu sendiri dulu, ya kan? Makanya selagi lu muda, cobalah apa yang bisa lu coba, semua dicoba sampai di mana lu menemukan bidang yang lu sukai, yang membuat lu nyaman. Ketika lu nyaman, lu bisa mengejar yang harus dikejar, meraih yang harus diraih, dan lu bisa berproses. Selama proses itu kan selama proses itu membutuhkan sifat-sifat yang militan gitu, kuat tahan banting dan kuat untuk berproses. Nah, ketika kita kepingin mendapatkan sikap yang militan, kuat tahan banting untuk berproses, ya kuncinya ya kita harus berjalan di jalan yang tepat, yang membuat kita tuh nyaman, dan kita berjalan di jalan yang sesuai dengan passion kita. Gimana caranya menemukan passion? Ya, lu harus
mencoba banyak hal. Apa yang lu bisa lakuin, lu lakuin. Lu coba challenge gitu. Mumpung lu masih muda, mumpung lu masih free, masih lajang, segala sesuatu yang bisa lu coba dah. Cari suatu bidang yang membuat lu nyaman. Ketika lu udah ketemu nih bidang yang membuat lu nyaman, tanpa ngikutin orang lain, udah lu tekunin. Gue jamin pasti langkah lu lancar, mulus, dan mudah untuk diraih. Proses lu tuh bisa dilalui, walaupun berat pasti bisa dijalani. Selalu ada solusi ketika lu menemukan hambatan demi hambatan di dalam proses perjalanan menuju apa yang kalian inginkan. Itu pasti tuh. Makanya kalau kalian memimpikan punya cita-cita, lu harus tahu dulu kemampuan diri lu pribadi. Lu harus ketemu passion lu dulu. Lu harus paham kemampuan lu, kekurangan lu di mana. Lu harus tahu ke suatu hal yang membuat lu nyaman. Lu harus tahu bidang mana yang membuat lu tuh senang, bahagia, happy. Iya toh? Bidang yang orang lain jalani belum tentu membuat lu nyaman, membuat lu bahagia. Bener nggak? Makanya lu jangan ngikutin orang lain. Lu lihat orang lain keren jadi pilot, lu lihat orang lain keren jadi masinis, lu ngikutin. Padahal status orang lain kan belum tentu cocok buat diri lu. Iya toh? Hati-hati nih tentang asumsi pemikiran yang ngikutin langkah orang lain. Sebelum lu memiliki keterikatan yang abadi, contoh katakanlah lu belum punya istri, masih lajang. Ya udah lu mencoba banyak hal sehingga lu akan menemukan passion lu di mana, menemukan suatu hal yang lu merasa nyaman, merasa bahagia. Ketika lu udah menemukan bidang yang membuat lu nyaman, membuat lu bahagia, tekunin terus, gali terus sampai lu menguasai. Ketika lu udah menguasai, lu bertarung, bersaing untuk mendapatkan cita-cita dan impian yang lu inginkan. Kuncinya seperti itu. Entah itu prosesnya berat, tapi itu adalah bidang yang membuat lu nyaman. Pasti lu kuat, pasti lu sampai ke tujuan. Langkah lu tuh mulus, lu kuat, tetap jalan terus, gaspol. Ini adalah pemikiran yang gua pahami ya. Mudah-mudahan bisa sependapat sama teman-teman. Dan kalau toh tidak sependapat ya, yang namanya manusia pasti selalu ada perbedaan. Intinya seperti itu ya. Kalau teman-teman memiliki impian, memiliki cita-cita yang besar, lu harus tahu kemampuan kapasitas diri pribadi lu dulu. Biar tidak terpaksa dan tidak dipaksakan untuk meraih cita-cita dan impian yang lu inginkan. Ketika lu tahu porsinya, lu tahu kemampuan diri lu pribadi, langkah lu tuh enak, langkah lu tuh kuat, dan pasti lu bisa sampai ke tujuan yang lu inginkan, lu bisa meraih cita-cita yang lu harapkan. Jangan pernah berhenti untuk melangkah. Berhenti ketika kita udah sampai ke tujuan. Kalau belum sampai ke tujuan, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Jangan pernah berhenti untuk mencari yang membuat diri lu happy. Ketika ada happy, lu pasti kuat untuk melangkah ke sampai tujuan yang lu inginkan. Hidup cuman sekali, lupakanlah masa lalu. Kita fokus untuk hari ini, untuk bekal di masa mendatang. Dan lu yakin lu mampu, lu wajib bahagia dan lu bisa membahagiakan orang lain. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan, terus melangkah
demi tujuan yang berkah. Mudah-mudahan hidup lu selalu bunga dan selalu memberikan aura positif buat orang terdekat lu. Tetap semangat, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan bisa dipahami sama teman-teman. Dan support terus channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.